Siapa di antara kita sing ngaku-ngaku Islam kok tauhidnya belum ke anak, nyun sewu, di mata Allah belum bisa dikatakan muslim. Diceritakan di dalam Al-Quran juga gambaran-gambaran kejadian kiamat itu seperti ini, seperti ini. Yang saya pertanyakan, yang dimaksud kiamat di dalam Al-Quran itu apa, Gus? Apakah kiamat itu nanti akan kejadian persis seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran? Tapi terus ayat kula, kiamat itu yang dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah simbol. Terus pertanyaannya, apakah Tuhan itu hidup? Kalau Tuhan dikatakan hidup, berarti Tuhan itu seakan-akan zat yang diberi nyawa. Beliau itu meyakini Tuhan itu bukan hidup, Gus, tapi maha menghidupkan. Karena kata beliau, hidup itu sendiri adalah persifatan dari makhluk. Sedangkan katanya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tapi kok dikatakan hidup? Beliau mengatakan bukan hidup, tapi maha menghidupkan. Jadi beliau ini berpendapat Allah itu bukan hidup, tapi ada dan wujud. Dadose beliau mengatakan Tuhan itu bukan hidup, tapi menghidupkan, maha menghidupkan. Cara hakikatnya asli nih, kiamat itu hilangnya seluruh, hancurnya seluruh selain Allah dalam hati. Ini bisa Anda alami ketika jenengan sudah masuk di dalam nur tauhid dalam hati jenengan, terus melakukan kholwat, masuklah ning alam fana, itulah terjadi kiamat. Tentang masalah hayat, ada yang mengartikan hayat itu bukan wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu adalah yang maha menghidupkan. Betul, secara pandangan syariat betul. Sebab kita itu asalnya enggak ada, asalnya mati, kemudian yang maha hidup itu menghidupkan jenengan, mengadakan jenengan. Wallahu khalaqakum, utawi Gusti Allah iku khalaqakum, sing ndadekno sira kabeh. Asale berarti tidak ada kita, sehingga kita adanya sebab diadakan oleh yang maha ada. Berarti ini ada dua, Pak. Ada hidup, ada yang menghidupkan. Iki secara syariat bener karena proses. Innalillahi. Lah sekarang kalau kita menjawab maksud wa inna ilaihi rajiun, kembali pada Allah bagaimana? Ya kembali ke aslinya. Ketika kita itu kembali kepada asal kita tidak ada, disitulah akan tahu nyatanya yang ada yang sebetulnya. Yang kula maksud hidup ini bukan sebuah nama, apalagi sifat. Zat bukan, akan tetapi wujud yang dalam Al-Quran disebut ingsun. Siapa di antara kita sing ngaku-ngaku Islam kok tauhidnya belum ke anak, nyun sewu, di mata Allah belum bisa dikatakan muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula jamaah saking Balong Panggang. Nami Pak Sunarto. Teng mriki kula mewakili segenap rombongan kula niki wau nggih mempelajari ilmu tauhid saking jenengan napa nggih, ibarat yang bertamu niku dereng napa nggih permisi kamane. Teng mriki kula mohon izin ngucapaken matur suwun sanget datang Gus Mukhlason, mohon keikhlasan pun nggih. Teng mriki kula kedatangan utawa nyuwun bimbingan saking Gusun
napa nggih? Kula niki dalil hadis sing ngoten niku mboten paham, Gus. Dados sing kula tanggletaken teng Gus Mukhlason niki napa sing kula alami mawon. Tenggene waktu kolowat niku enten 1 minggu niku kula ngalami napa nggih kados kilat ngoten, langsung ngeten Gus, sing keakuan makhluk niku sedaya niku lenyap, sing enten namun nur ingkang padange mboten kasangan-sangkan, mboten karu-karuan. Terus teng waktu ngoten niku aku Allah niku menggema, niku nomor setunggal. Sing nomor kalih niku tentang syakaratil maut. Terus dijelasaken apa sih menungso sing paling ageng niku ngedepi sakaratil maut niku. Bleset teng mriku sepindah sak lawase saged cilaka. Terus 70.000 barisan setan niku nggodha. Terus ngedepi ngoten niku ngedep teng pundi Gus? Merga enten kula nate mirengaken enten penjelasan ngeten. Bila kamu menghadapi sakaratil maut, ikutilah wujudmu sendiri. Itulah yang hidup. Itulah yang hidup. Ngoten mawon Gus, mohon bimbingannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah izin niku Allah hanya ngizini bagi hati yang bisa menerima ajaran risalah Rasulullah di jalur tauhid. Cara kula enggak punya hak untuk tidak dan mengizini, enggak. Yang punya hak mengizini adalah Allah. Mulai sejak dulu sudah saya katakan, bagi siapapun panjenengan, nek cara bahasa hati saya, walaupun belum pernah bertemu, hanya bisa melihat YouTube, itu sudah secara pribadi saya izinkan dan saya ridhokan. Karena apa? Allah pun awalnya seperti itu. Tapi bagi siapa? Bagi hati yang bisa menerima. Jadi jenengan gak usah khawatir kok ngilmune gak barokah. Jarene kok padha mek gurune setan. Pun boten. Yang berikutnya adalah terkait masalah waktu kholwat kami itu ditarik Allah lewat satu cahaya, yang cahaya kilat itu memfanakan seluruhnya, dan itu muncul kalimat innani anallah. Itu fenomena apa? Pun Pak, inilah yang kusebut sebagai si salik ketika suluk sudah sampai wusul. Jadi innani anallah itu membuktikan bahwasannya di dalam hatinya salik itu tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Pun ya niku makom makrifat. Tapi sebelumnya kan ada makom fana. Makom fana itu akan terjadi ketika saat nur makrifat ini menyala. Setelah itu keakuan diri kita yang paling halus atau wujud seluruh makhluk itu tiada. Sehingga dikatakan makrifat itu ya apa? Ngeten. Awal si salik itu kita itu Pak mengatakan yang wujud selain Allah. Yang dunya saisine iki. Buku wujud, meja wujud. Mata kita memandang, mata dohir kita memandang, kalau itu wujud,
Loh, di sini nafsu akan mempengaruhi akal untuk masuk di dalam ruh supaya ruh beriman yang wujud ini adalah dunia. Ya sudah. Berarti posisi kita masih disebut abid. Disebut orang yang tertutup karena ibadahnya. Tertutup karena wujudnya makhluk. Barulah tauhid diturunkan dan diamalkan berbentuk kholwat. Disinilah kholwat maksudnya yakfur bitaghut wa yu'min billah. Tujuannya kholwat kan di situ. Supaya Gusti Allah iku bebasno ikatane ati, saksine ati terhadap wujudnya makhluk yang tadinya disebabkan pengaruhi nafsu lewat akal, disuruh ati beriman sing wujud iku meja. Wis dilepas ikatan hati persaksian terhadap makhluk itu oleh Allah, dilepas. Lah akhirnya cara Allah melepas iku gampang. Ini nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. Dinyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Kalau sudah dinyalakan, maka seluruh wujudnya sakliyane Allah dalam pandangan hati jenengan ini sudah fana. Jenengan wau nyebut kilat wau loh, cahaya ni wau loh. Gini ku berhubung wujudnya selain Allah iku hilang, maka itulah disebut alam fana. Jatuhnya disebut alam makrifat karena ainul basiroh jenengan iki ketutup oleh wujudnya Allah, sehingga wujud selain Allah gak tampak karena ketutupan wujudnya Allah. Allah batin, ngaten niki. Allah batin. Ini tinggal satu langkah. Apa langkahnya? Allah dohir. Nanti jenengan akan dibimbing ati sampean, ruh sampean iku dening Allah untuk menuju wujud Allah dohir. Huwal awwalu wal akhiru wal dohiru wal batin. Kalau sudah Allah batin itu sudah jenengan saksikan, mesti jenengan akan dibimbing Allah sendiri untuk menyatakan Allah dohir. Kalau Allah dohir, maka tidak hanya ainul basiroh, mata hati yang bisa menyaksikan, akan tetapi ainul basyariyah, mata dohir jenengan akan juga menyaksikan wujudnya Allah dohir. Pun sampai terus dewi sering tak sampai iki mau. Makanya yang dimaksud innani anallah itu di situ, sehingga antara nama, sifat, zat, wujud, af'al sudah nggak ada bedanya. Makanya tauhidkanlah, esakanlah dari sisi namanya, esakanlah dari sisi sifat dan wujudnya. Itu maksudnya di situ, sehingga nanti akan masuk dalam satu rumus la maujudan illallah. Pun satu. Nomor 2 tentang sakaratul maut. Apakah benar sakaratul maut itu nanti ketika yang benar ini melihat dirinya sendiri? Saya katakan benar jikalau yang dimaksud dirinya sendiri bukan makhluk loh ya. Bukan makhluk. Man ngarofa nafsah, iki sing perlu saya tegaskan. Iki sing ya apa sih? Man arofa nafsah, nafsahu, yo fakot ngarofa robbahu. Fakot ngarofa robbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka betul-betul dia tahu Tuhannya. Diri yang mana? Diri makhluk bukan. Diri jisim bukan.
Diri ruhaniah jenengan hidup itu dalam dirimu itu siapa? Bagi orang yang hatinya belum ada nur tauhid, mesti nafsah iku nafsu diri yang mboten saged. Berarti masih mengadakan diri makhluk. Iki berarti belum kenal. Yang dimaksud kenal dirinya itu aku Allah niki lho, bukan aku makanya fakot ngarofa rebah, fakot mongko temen-temen. Mboten terkadang karena itu bukan fi'il amar, bukan fi'il mudhari. Fakot ngarofa mongko temen-temen ngerti kenal sapa man rebbahu ing pangerane man. Artinya diri sudah tunggal itu loh. Kalau yang dimaksud tahu dirinya sendiri itu wujudnya Allah, benar Pak, tawajuhnya benar. Kalau diri yang dimaksud makhluk, dirinya makhluk ini niki salah. Makanya saya tegaskan memang sakaratul maut itu berat ya, berat banget. Sampai Kanjeng Nabi kalau ngibaratno iku laksana wedhus hidup-hidupan hidup diseset kulitnya ambal 99 lorone. Ya sembuh iku piye sampean jumlah 99. Ibaratin jenengan iki dicoplok kuku sampean urip-uripan dicoplok piye rasane? Iku ambal 99. Kanggo sapa iku? Yus kanggo golongan orang-orang yang belum tahu dirinya. Niki Pak. Karena apa? Kegandolan. Berat. Mane endi bojoku, endi anakku, endi dunaku, kaya apa gowalah tok nang mriki. Tapi bagi mereka yang sudah tahu dirinya kalbarki, kata Kanjeng Nabi, koyok dene kilat. Makanya Bang Haji nek Roma Irama nek ngibatno ngene to. Di kematian orang ada dua jenis. Ada kematian di mana laksana seperti kain sutra ditarik dari duri. Yang satunya seperti rambut ditarik dari gelep tepung. Maksrut maksrut artinya apa? Bagi maksrut itu ya bagi mereka yang memang sudah tahu jati diri. Walaupun mohon maaf jenengan iki nek dipandang menungso niku ora patek salat. Sebab bukan karena sholatmu itu yang bisa masuk rahmat. Bukan karena zakat poso hajimu kau bisa masuk surga. Bukan. Jawabannya karena rahmati Gusti Allah. Lah pada waktu sholat kok jenengan donong inni wajhatu wajhiya, bukan sholat ini yang menjadi penentu Anda bisa masuk rahmati Allah, enggak. Karena ini wajah tuhnya niku mau lo wajia. Saged diterima nggih? Jadi betul kalau ketemu dirinya sendiri, tapi sing dimaksud dirinya sendiri itu diri aku. Diri kan ingsun, ingsune Allah mekaten. Tasik wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Yai, nami kula Sariwulya saking Tunggal Pager Pungging. Kula teng mriki niku badhe crita kemawon. Kula niki jamaah dugi YouTube Yai mulai 2024 Desember Yai. Mengenai cerita niki kula mengalami tahun 2005 niku persis kados ajaran hakikat niki Yai. Critanipun niku kula mboten rumangsa berguru, mboten rumangsa
belajar utawa madrasah mboten Yai, wong kula sopir Yai. Sopir panggawean kula keliling. Begitu niku diajak jeragan kula Yai. Niku sowan teng tiang pinter utawi tiang kaya sakti kaya napa ngoten Yai. Awal-awal kula dijak niku Yai. Kula niki mboten purun, polane kula niki saestu nggih ngapunten mboten seneng ilmu. Lah berhubung juga sakit teng griya. Lah niku kula tumut dengan niat Yai kula nedhi syarat ben juga kula niki saras ndugi sakite Yai. Lah terus kula niku digawani niku omben-omben Yai kangge yuga kula sing sakit. Teng mriku niku kula niku dikengken salat Yai pertama. Dikengken salat niku kalih kerjaan napa mawon niku bacaan bismillahirrahmanirrahim niku Yai. Sak mantunipun nggih kula niki namine tiyang mboten saged salat sama sekali Yai. Nggih pados teng pasar-pasar niku petunjuk-petunjuk salat Yai. Lah terus niku Yai, kula niku mimpi bengi Yai. Kula niki enten bale niku ijen nggih kepadange lampu niku kelip-kelip. Terus tiyang sing anggap kula pinter niki Yai. Lah niku tanglet teng kula. Mimpi apa? Semalam gitu Yai. Lah kula nggih sanjang. Aku tengok-tengok nang bale mbah ijenan ono lampu kelip-kelip ngoten Yai. Terus Yai, nak mine kula niki kan mboten semerap, mboten paham ilmu-ilmu ngoten Yai. Dadi kula mek mirengaken tok ngoten Yai. Lah terus kula mimpi malih Yai. Roh niku keluar Yai. Roh niku keluar melebet teng kados gua kecil Yai. Dede leng Yai, nek leng cilik Yai. Gua niku rada kecil Yai. Roh niku masuk teng mriku Yai. Roh ditarik masuk niku banter Yai. Kados kilat, wis kirangan bantere kaya napa mboten semerap kula. Peteng dedet tapi rasa niki bantere niku semerap. Krasa Yai. Ampun ngoten kula niki ditarik modek Yai. Enten diukur niku kula saged ngawang Yai. Lah samantune ngawang berapa detik ngoten Yai. Lah kula ningali nisor niku nggih pohon-pohon. Kados-kados cemara-cemara niku, kados nek pas esuk nek dereng enten sengenge niku Yai. Niku kula mantun ngoten mantun ngawang niku roto Yai. Roto niku Yai kula nelebok teng barong-barongan Yai. Teng mriku Yai, kula niku semerap ndugi tebean. Tiang gelut niku mboten mari-mari Yai. Tiang gelut niku mboten mari-mari niku tiang kalih niku Yai. Ndugi tebe. Lah terus kula niku sowan teng mriko malih. Kula nek sowan mriko niku nek sadean kan Selasa kali Jumat Yai. Kula ditangleti malih. Mimpi apa? Ngoten Yai. Kula niki nek mboten mimpi nggih mboten ditakoni Yai. Kula nggih mboten takon blas. Ngoten. Kula critakaken mimpi niku Yai. Lah terus mimpi malih Yai. Niku kula kados ziarah numpak bis Yai. Tapi bise niku kula niki diapit tiang gede-gede Yai, namanya tiang lawas bae. Kali supire berarti 4 kali kula. 4 kali kula Yai. Lah terus niku Yai, sing sebelah kanan kula niki idek pintu niku turun Yai. Seakan-akan matae niku kula melihat niku ngajak kula. Terus kula tumut turun, akhirnya kula ngikuti Yai. Lah kula kan sandal kula tasik anyar Yai, wedi ilang. Lah kula wadahi kresek Yai. Ngoten. Lah sandal niki tasik nyar. Engko nek ilang tak go nang masjid iki engko nek joko wong ya apa nek kermen Yai. Lah marung ngoten Yai. Kula niki terus diajak masuk, seakan-akan ningali mripate niku Yai. Tiang kuno niku diajak masuk Yai. Lah teng mriku kula tumut masuk. Dadakaken nglelir Yai ndugi masjid niku. Nglelir pas adzan subuh Yai. Pas adzan subuh niku nglelir kula.
Lah kula sowan teng mriku malih niku terus Yai kula ditangleti mimpi apa le. Nggih kula sampaiaken cerita niku nggih kados niki wau. Terus kula mantuk Yai. Mimpi malih Yai. Nggih, niki ceritane mimpi pokoke Yai. Terus kula niki mimpi teng masjid dhuwur Yai, nggih. Teng kados teng angkasa ngoten, mboten teng langit Yai, teng angkasa. Nggih kalih tiyang niku pakaiane niku pakaian kados tiang haji niku lho Yai. Nah, kados tiang haji niku kados diubet-ubetaken putih niku lho Yai. Nah, terus teng mriku kula ngungak-ngungak niku teng masjid niku nggih tiang kali niku Yai. Lah sak mantune niku Yai, kula ditangleti malih mimpi apa le. Kula sampaiaken mimpi niku Yai. Terus niki roh niki kula tilem ditarik malih Yai. Roh niki ditarik malih masuk nggih sami. Tarikan niku sami Yai. Kados sing dhisik niku Yai. Lah terus Yai kula ni mantun ditarik jombole niku enten dasar jurang Yai. Lah teng dasar jurang niku Yai kula nggih mikir, lah wong iki ya ndedeg ngene iso munggah kula. Tapi akhire kula niki semerap jasad kula niku menek tebing niku Yai. Menek tebing niku nggih. Asale ndugi nisor niku mboten ketok ndukure Yai. Terus kula niki terus naik merantot kaya niku lho ya. Kados semut nemplek niku lho Yai merambat terus sampai ndugi ndukur Yai sak udel ngeten Yai. Kula kan pun nyampe nduk atas niku. Kula ningali niku kanan kiri niku mboten enten napa-napa Yai. Kosong, kekosongan Yai. Nggih enten padang pasir niku tok. Lah terus Yai kula niki kepireng tiang baca sah niku lho Yai napa nyampeaken zakat haji niku Yai. Lah terus Yai kula semerap wit gede Yai, wit ageng. Lah wit ageng niku subur saking ngadohe tinggalan kula niku kados kecil Yai. Begitu niku pun mantun enten tiang Yai. Kula pikir tiang ngidek kali kula ndugi kejauhan tambah idek. Pertanyaane ngeten Yai. Niku napa sami kali ajaran hakikat Yai? Ngoten mawon pun Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri salik itu diproses Allah berbagai macam proses yang tidak sama. Ketidaksamanya proses itu nggih mempunyai maksud Allah sendiri-sendiri. Yang kuncinya adalah tatkala satu, hati kita masih memandang adanya selain wujud kang sejati dalam diri, termasuk diri kita, maka itu disebut sebagai suluk. Suluk itu apa? Proses perjalanan yang belum sampai. Iki namanya suluk. Nomor dua, tatkala diperlihatkan sing gambar kejadian apapun, terus hati kita selain daripada wujud sejati itu tidak ada, alias yang berperan hanyalah aku Allah, maka ini sudah tidak dikatakan suluk, ini sudah sampai pada tujuan. Inilah Pak Bu maksudnya muraqabah, fana dan makrifat. Su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Bapak Ibu
boten sami si A prosesnya diperlihatkan ini dengan yang lain juga nggak sama. Cuman kesimpulannya apapun yang kita lihat proses tersebut kok yo di situ hati kita masih ada keakuan makhluk, berarti ini masih disebut suluk. Lalu kalau sudah keakuan diri makhluk sudah tidak ada, berarti sudah disebut wusul. Dari pertanyaan apakah ajaran hakikat ya seperti itu? Iya, ajaran di mana proses dari kotor menuju bersih, dari hati yang bergantung terhadap selain Allah menuju hati hanya bersandar pada Allah. Matur suwun. Nggih. Malih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Marhola dari Kota Malang. Kula baru enggal melebet ya, baiat baru tahun 2024, tapi boten aktif untuk mengikuti, namun saking live mawon. Yang saya pertanyakan, untuk meditasi awal atau kholwat awal itu gimana caranya, dan harus tawassul kepada siapa, dan setelah tawassul apa yang kita kerjakan dan membaca apa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menjalankan kholwat secara khusus, kalau kita bicara secara prosesnya dari hukum syariat sampai makrifatnya itu gini. Bagi jenengan yang tidak mengandung halangan, jenengan kalau bisa sucikanlah jasmani sampean yang meliputi termasuk hadas kecil, hadas besar, termasuk di baju dan seterusnya. Setelah itu jenengan berwasilah lewat sholat 2 rakaat, entah sholat apa terserah. Iki secara syar'i, masian secara syar'i. Lalu jenengan ini berwasilahlah terhadap siapapun secara sanad iku muttasil. Gak usah bingung sampean. Sanate wasilahnya jenengan khususon nang Kanjeng Nabi, para rasul Al-Fatihah. Khususon para kekasih Allah Al-Fatihah. Khususon nang wong tuwa, 2 orang tua saya, mertua saya sak penduwur Al-Fatihah. Sampai tambahi nang anak-anak sampai nggih monggo. Iki wasilah secara syariat. Boleh ini dilakukan, boleh tidak. Sak kerso jenengan. Lah setelah itu apa yang harus kita lakukan? Pun proses tahapan tauhid dzikir mulai jahri sampai terhadap fana'ud dzikri. Misalnya dzikir jahri sampean harus lesan mengucapkan la ilaha illallah. Lah posisi secara dohir mengucapkan dzikir jahri niki harus sampean sertakan sirul asrornya, sehingga jenengan nanti akan mendapatkan anugerah pemahaman antara nafi di dalam la ilaha dan isbat
di dalam ilallah. Artinya hati sampean nanti akan ditaruh rasa oleh Allah bahwasanya selain Allah sifatnya la haula wala quwata. Lah terus satu sisi hati sampean akan ditaruh rasa bahwasanya hanya Allah hidup dalam diriku, ikulah yang harus kutetapkan. Berarti olehnya saya membaca la ilaha illallah karena hidup itu. Ini berapa kali terserah. Jikalau tidak melakukan dzikir jahri langsung siri, nggak apa-apa. Berarti lesan nggak mengucapkan suara, cuman hati. Wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Hati sampean mengucap Allah, Allah, Allah. Tapi harus sampean sertakan sirul asrornya. Zikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta yang meliputi 3 tahap, su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Artinya ketika jenengan menyertakan antara sir dengan sirul asror, jenengan itu nanti tidak hanya ditaruh Allah di su'aul basiro saja. Artinya tidak hanya hati sampean iki merasakan hadiri Allah yang menggerakkan sampean berzikir, enggak. Nanti jenengan satu tempo akan ditarik Allah ke ainul basiro, berarti alam fana. Nanti jenengan akan mengerti nur makrifat dinyalakan Allah, sehingga hati jenengan tidak akan pernah ada diri kita. Akhirnya apa? Nyatalah wujud Allah yang disebut alam makrifat. Ini akan terjadi manakala bidayah si salik ketika suluk khalwat ini sudah melepas keakuan diri yang bisa berzikir, keakuan diri yang bisa berkhalwat, justru menetapkan keakuan Allah sebagai satu-satunya yang memperjalankan ini. Alasan inilah bidayah yang benar, akhirnya Anda pasti akan bisa masuk ke alam makrifat, karena memang inilah hamba yang Allah kehendaki. Mestinya kita harus gitu. Lah setingkat Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj bertemu Allah itu, beliau lepaskan keakuan diri, gak masa bisa berjalan. Justru beliau mengatakan yang memperjalankan diriku adalah Allah. Lah itu subhanalladzi asra. Asra itu artinya dialah zat yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Berarti setingkat Rasul pun nggak ngakui bisa berangkat sendiri. Salik kalau tidak seperti ini nggak bisa Pak, dugi alam fana bahkan makrifat mboten saged. Istilah bahasa salik ketika suluk nggak bisa mencapai kewusulan pada Allah. Kewusulan itu berarti sampai berjumpa, mboten saged karena terhalang oleh akunya sendiri. Itulah perutap ketika jenengan ini melakukan khalwat secara khusus. Padahal ada juga khalwat secara umum. Secara umum berarti jenengan iki berinteraksi dengan urusan-urusan dunia. Lah ketika urusan dunia nggak usah sampai kudu wudu. Misalnya harus aku berbaju yang suci, ndak. Cukup jenengan iki sudah tahu fungsinya sir dan sirul asr, gandengkan ketika saat kerja, ketika saat jenengan ketika jenengan saat makan, ketika jenengan apapun aktivitasnya. Inilah maksudnya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Pun. Sehingga semua aktivitas sampean kali kula 24 jam ini ternilai menyembah kepada Allah yang diterima. Ngoten nggih? Pun niku carane proses kholwat secara khusus dan umum. Nggih. Mungkin Ibu ada Bu, gantian Ibu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kula Ibu Yurika dugi rombongan dugi Pasuruan Gus. Kula badhe tanglet 3 pertanyaan. Yang pertama, terose diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Musa ini ingin melihat Allah. Lalu ketika Allah menampakkan diri di Gunung Tursina itu hancur lebur. Sedangkan Gunung Tursina itu sendiri sampai sekarang masih ada. Lalu Gunung Tursina yang mana yang dimaksud? Yang kedua, diceritakan di dalam Al-Quran juga gambaran-gambaran kejadian kiamat itu seperti ini, seperti ini. Yang saya pertanyakan, yang dimaksud kiamat di dalam Al-Quran itu apa, Gus? Apakah kiamat itu nanti akan kejadian persis seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran? Tapi terus ayat kula, kiamat itu yang dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah simbol. Terus yang ketiga, niki kula sing rada ajri badhe tanglet. Soale niki pertanyaan dugi adik kula, Gus. Kula dikengken jawab, cuman kula bingung. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu hidup? Kalau Tuhan dikatakan hidup, berarti Tuhan itu seakan-akan zat yang diberi nyawa. Beliau itu meyakini Tuhan itu bukan hidup, Gus, tapi maha menghidupkan. Karena kata beliau, hidup itu sendiri adalah persifatan dari makhluk. Sedangkan katanya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tapi kok dikatakan hidup? Beliau mengatakan bukan hidup, tapi maha menghidupkan. Jadi beliau ini berpendapat Allah itu bukan hidup, tapi ada dan wujud. Dadose beliau mengatakan Tuhan itu bukan hidup, tapi menghidupkan, maha menghidupkan. Pun ngoten mawon, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pertemuan Nabi Musa dengan Allah di Gunung Turisina, sehingga terjadi kalam pembicaraan antara beliau dengan Allah dalam rangka menerima wahyu secara syar'i disebut kitab Taurat. Gunung Turisinanya hancur. Lah maksudnya itu yang bagaimana ini? Ngeten. Dalam kejadian antara beliau dengan Allah untuk bertemu, itu menyimpan pengertian bahwasanya itulah prosesi salib ketika suluk bertemu Allah. Ancure Gunung Turisina itu bentuk fana'i, keakuan diri. Bahkan disebutkan di dalam ayat itu beliau itu semaput, pingsan, tidak ingat. Iku maksudnya hati sampean iku sudah namanya selain daripada yang tunggal itu enggak ada. Ibaratnya laksana orang yang tidur, enggak ingat apa-apa. Jelas-jelas istrinya di sampingnya, anaknya di sampingnya, enggak tahu. Jangankan istri dan anak, dirinya pun juga tidak tahu. Itu namanya pingsan, itu namanya fana.
Jadi si salik nanti akan mengalami seperti ini. Urusan durasi waktunya apa kata Allah. Tapi coba nanti jenengan angan-angan, sekalipun satu hari terasa hanya sesaat, padahal satu hari. Jenengan yang langsung sebagai pelaku terasa sekejap, tapi orang lain melihat jenengan satu hari. Ini juga terjadi pada kekasih Allah yang disebut Ashabul Kahfi. 350 punjul 9 tahun. 300 punjul 9 tahun, 359 tahun terasa sebentar. Tapi orang lain melihat lama, 3 abad lebih, Pak. Berapa keturunan itu kalau sekarang? 3,5 abad, 4 nih. Jadi mata uang beliau itu gak payu. Tahu-tahunya kalau dia itu lama ke pasar beli sesuatu dengan uang yang sudah tidak berlaku mata uangnya pada saat itu. Beliau itu kan asalnya kan gini, Pak. Beliau itu ngemban ajaran, disampaikan di tengah kaum, rajanya itu dolim, dia itu dikejar-kejar mau dibunuh, akhirnya masuk gua. Maka dalam Al-Quran itu wahnya Allah juga mengandung kisah, sejarah, cerita. Diceritakan di situ beliau itu ditidurkan Allah dan dijaga oleh serigala. Jadi nggak berani orang yang mau masuk ke gua itu nggak berani karena ada serigala. Ini ada maksud Allah tersendiri. Bapak Ibu, jadi Nabi Musa ketika saat memandang wajahnya Allah, terus gunung Turisina itu hancur dan semaput, itu proses perjalanan jenengan fana. Setelah fana maka nyatalah wujudnya Allah, disebut alam makrifat. Setiap salik pasti ngalami seperti ini, Pak. Sebelum makrifat mesti ngalami hal yang seperti ini, entah itu berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, bahkan setiap hari mesti ngalami hal seperti itu kalau sudah terbiasa. Bun, kalau yang dimaksud pundi gunung Turisina niku sing ancur niku ada yang mengartikan Jabal Turisina itu adalah min asrofil majalis, tempat yang Allah sucikan, yaitu tempat majelis sing sampai damel kholwat. Dan ini semuanya nanti akan sirna jenengan tinggalkan. Apa? Torikoh. Itu jalan. Jalan adalah fasilitas untuk berhakikat menuju makrifat. Apa tujuan sampai hakikat sampai bertorikoh? Makrifat, ketemu Allah. Aslinya torikoh kan tujuannya di situ. Lah torikoh ini yang ku maksud bukan hanya torikoh yang secara umum muktabaroh niku senes, tidak hanya itu. Sholat niku torikoh, jalan untuk bertemu Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Nyun sewu pol weleke gak iso diterima jenengan niki lho dahar iku toriko. Tinggal pertanyaannya ketika beraktivitas dahar, tujuan rohmu itu kemana? Tujuan hatimu kemana? Mencari kenikmatan dalam makanan supaya perut kenyang. Ini secara syariat nggak bisa jenengan itu katakan toriko Anda muktabaroh kalau seperti ini.
Dikatakan muktabaroh itu adalah Anda bisa sampai wusul pada Allah. Ini muktabaroh menurut kami. Tapi saudara saya yang di sebelah, muktabaroh itu sambung sampai Kanjeng Nabi. Monggo, terserah. Kalau menurut kami Kanjeng Nabi ku ya makhluk. Diperlukanlah jenengan iki wasilah khusus antara hati atau ruh langsung pada Allah, ya ikut zikir baru saged sambung. Disinilah Pak sing kula maksud, thariqah apapun yang Anda lakukan, jikalau tujuan sampean bener, hakikat sampean iku bener, maka pasti akan bisa makrifat. Tujuan peneriku nek ono kable sambungane antara ruh wasilah sampean langsung datang Allah. Jadi gak khususon ila Gusti Allah Al-Fatihah, mboten ngoten lho ya. Rasa ning dodo sampean iki lho su'aul basirah, biar sampai pada hakul basirah jenengan iki harus punya. Nah iki kan diterangno Allah dalam surat Al-Maidah niku. Ayat 35 Allah katakan si salik apabila ingin wusul ketemu Allah wajib mendapatkan wasilah. Wabtahu, raihlah, carilah, dapatkanlah ilaihi untuk ketemu Allah. Meraih apa? Al wasilata, ing wasilah, jalan atau kabel atau sambungane antara hati dengan Allah, baru saged met niki. Lah nek sampean wasilah secara dohir syariat tok, nggih nyuwun sewu Pak, kula gak ndisiki kerta mbel lah. Ngerti mbel? Masalahe kula piyambak nggih korban juga. Mulai tahun 74 Pak awak dhewe niku. Ya Allah, nek cara syariat son thariqahmu apa? Misale takok, nek awale awak dhewe di beat thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah lho ngoten. Tapi saiki mboten, son thariqahmu apa? Sembawarang ngoten. Wonten thariqahku mangan gedang, ngombe kopi, rokokan, salat, zakat, apapun itu semuanya thariqah. Yang kedua, hakikate kejadian hari kiamat iku kepriben bagaimana? Pun Pak niki pandangan syariat tak terangke, pandangan hakikat ya tak terangke ben gak miskomunikasi. Ngeten. Secara syariat kalau kita bicara hari kiamat nanti itu yang namanya dunia dan seisinya digelintir Allah jadi sakroko iku trose guru kula digelintir, ternyata dihancurkan semuanya termasuk malaikat siapapun musno, tinggal Allah sendiri. Wes iki syariat. Kapan son niku? Lah niku lewat hadis-hadis sahih kan ada tanda-tandanya. Yes. Secara hakikatnya asli nih kiamat itu hilangnya seluruh, hancurnya seluruh selain Allah dalam hati. Ini bisa Anda alami ketika jenengan sudah masuk di dalam nur tauhid dalam hati jenengan. Terus melakukan kholwat, masuklah ning alam fana, itulah terjadi kiamat. Secara hakikatnya asli nih kiamat itu hilangnya seluruh, hancurnya seluruh selain Allah dalam hati. Ini bisa Anda alami ketika jenengan sudah masuk di dalam nur tauhid dalam hati jenengan. Terus melakukan kholwat, masuklah ning alam fana, itulah terjadi kiamat. Di mana hatimu sudah tidak ada selain aku, Allah pun yang ada cuman Allahnya aja, yaitu kiamat. Yang ketiga,
tentang masalah hayat. Ada yang mengartikan hayat itu bukan wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu adalah yang maha menghidupkan. Betul, secara pandangan syariat. Betul. Sebab kita itu asalnya enggak ada, asalnya mati. Kemudian yang maha hidup itu menghidupkan jenengan, mengadakan jenengan. Wallahu khalaqakum, utawi Gusti Allah iku khalaqakum sing ndadekno sira kabeh. Asale berarti tidak ada kita, sehingga kita adanya sebab diadakan oleh yang maha ada. Berarti ini ada dua, Pak. Ada hidup, ada yang menghidupkan. Iki secara syariat bener karena proses. Innalillahi. Lah sekarang kalau kita menjawab maksud wa inna ilaihi raji'un, kembali pada Allah bagaimana? Ya kembali ke aslinya. Ketika kita itu kembali kepada asal kita tidak ada, disitulah akan tahu nyatanya yang ada yang sebetulnya. Yang kula maksud hidup ini bukan sebuah nama, apalagi sifat. Zat bukan, akan tetapi wujud yang dalam Al-Quran disebut ingsun. Jadi bukan maksudnya hidup yang kubaca itu adalah sebuah sifat, akan tetapi mausuf. Mausuf itu yang disifati. Siapa yang disifati hidup? Ingsun itu. Lah ingsun dalam hati orang itu ada dua, ada ingsun makhluk, ada ingsun Allah. Makanya sampai nek ketemu nak goni Quran kalimah ana kalau kembali ke makhluk mesti habis sampai nek ngaji ya ana endi ana mesti ndukur ana bundere ser ngene. Gak oleh diwaca dawa, kudu pendek. Nah itu menunjukkan manusia, bukan ananya Allah. Artinya hati menungso iku ana loro, Pak. Ana sing nafsu ingsun makhluk, ada yang ingsun Allah. Ingsun yang Allah berarti inilah yang disebut hati yang hanya condong kepada Allah wahdahu, hale ngijekake wujude, karepe, kudrate, ilmune, hayat sama basor kalamnya Allah. Jadi betul Bu, itu kalau disikapi dari si syariat, maha yang menghidupkan. Tapi kalau disusul dari si hakikat, nggak ada hidup dua, hidup itu tunggal. Mekaten. Ibu tasik ada, monggo.